Baik, anak-anak, apakah dari kalian ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Belajar gaya dulu. Gaya. Apa sih gaya itu? Gaya adalah hubungan sebab akibat yang menyebabkan benda bergerak atau diam dalam bentuk ditarik atau didorong. Betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai konsep dasar gaya. Yang sekarang kita akan belajar mengenai gaya gesek dan gaya otot. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah menganalisis konsep gaya dan menganalisis gaya gesek dan gaya otot di lingkungan sekitar kita. Oke, sedikit Ibu akan membahas pertemuan minggu lalu. Jadi, di sini ada pengertian apa itu gaya. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Francesca, di mana gaya ini adalah sebuah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Dan yang perlu kalian ketahui, ternyata gaya ini juga dapat membuat benda bergerak atau diam serta membuat bentuk sinkronis. Kemudian dari sisi gaya itu ada 5 anak, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya menggas, makin, dan gaya gravitasi. Namun pada pertemuan kali ini, Ibu akan langsung menjelaskan mengenai gaya otot dan gaya gesek. Kedua gaya ini akan kita belajar terlebih dahulu. Yang pertama adalah gaya otot, di mana gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot atau bergerak. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki dua arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Mungkin Ibu mau minta tolong dua anak untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo Bu, Francesca sama siapa? Sama Nanda Bu. Nanda, oke, sama maju ke depan. Baik, yang pertama Nanda. Di sini Ibu mau mencontohkan salah satu gaya otot. Ketika benda ini jatuh di bawah, coba Nanda akan berdiri. Nah, ini adalah proses terjadinya gaya otot. Mengapa? Karena tangan Nanda mengambil si penghapus sehingga menggerakkan tangan-tangannya Nanda. Jari-jarinya Nanda ya. Jadi jari-jarinya Nanda ini kan tersusun dari otot. Dan Nanda bisa mengambil satu tenaga apa tidak? Belum. Maka ini namanya gaya otot. Yang kedua adalah gaya gesek. Coba Francesca, tangannya begini. Atau gini juga boleh. Nah, Ibu punya mainan mobil-mobilan. Coba rasakan ya. Rasanya seperti apa? Digesek. Ya, karena mobil-mobilan ini kan memiliki roda-roda. Dan kita anggap saja tangan Francesca ini adalah sebuah permukaan datar. Ketika mobil ini berjalan ke depan, dia akan menghasilkan gaya gesek di bagian roda mobilnya. Baik, terima kasih untuk Anda Francesca. Beri tepuk tangan yang dulu. Oke, buku yang selanjutnya adalah sifat-sifat gaya. Yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi juga salah satu bentuk dari sifat-sifat gaya. Tapi di sini Ibu lebih menjelaskan detailnya lagi. Jadi gaya itu tidak dapat dilihat anak-anak seperti yang sudah dicontohkan Nanda dan Francesca tadi. Gaya tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kemudian gaya dapat mengubah posisi benda, gaya dapat mengubah anak gaya benda, dan gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Misalnya ketika kalian bermain lempar bola, ketika bola kalian pantulkan, kemudian menghadap kalian, tiba-tiba kalian ketika, maka bola tersebut akan memantul dari berhenti. Maka kecepatan gerak benda itu akan berubah. Terus ini adalah gaya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan gaya adalah bentuk dorongan yang ditanyakan. Ini ada contohnya ketika seorang siswa mendorong perahu
dari gaya gesek dan gaya otot. Gaya gesek terjadi ketika bola menuju permukaan rumput. Maka di situ dikatakan gaya gesek. Kemudian gaya otot terjadi ketika kaki dari siswa atau murid itu menendang bola. Kaki ada otot-ototnya ya, menggunakan tenaga manusia. Maka di situ terjadi sebuah gaya otot. Terus apa sih pengaruh pada gaya gesek? Pengaruh pada gaya gesek itu ada beberapa yang disebutkan tiga. Di antaranya adalah gaya gesek berlawanan dengan arah pada benda, kemudian gaya gesek dipengaruhi oleh kasar ringannya permukaan, dan gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Kemudian ada pengaruh gaya otot. Pengaruh gaya otot ini ada beberapa juga. Di sini dijelaskan yang pertama mengubah bentuk benda. Ketika ibu memiliki kertas, siapa yang akan maju ke depan? Salah satu saja. Ibu, oh yakin, ayo. Coba Adin remas kertasnya. Apakah bentuknya berubah? Maka di sini gaya otot mengubah bentuk benda. Oke, makasih Adin. Kemudian mengubah arah gerak benda. Seperti yang dicontohkan tadi ketika kalian sedang bermain basket atau bulu tangkis. Jadi otot kalian itu kan bergerak bola. Maka di situ arah gerak benda yang semulanya ke depan, kalian bisa ubah ke samping, ke kanan, atau terserah kalian. Kemudian ada menggerakkan benda yang semula diam menjadi bergerak ataupun sebaliknya. Oke, materi untuk kali ini sudah dicukupkan. Jadi di sini ibu ada LKPD yang digunakan secara berkelompok, yakni membuat mind mapping. Jadi kelompok kalian nanti bisa membuat mind mapping sesuai dengan kreasi dari kelompok masing-masing. Untuk itu ibu minta tolong silakan kalian bentuk maksimal satu kelompok 4 orang. Mungkin dari ini bisa gabung jadi satu dulu, ya. Ini sudah 3. Ini bisa digabung jadi 4. Ya. Oke, supaya kita lanjut ya. Ibu beri waktu 30 menit. Apakah cukup untuk membuat mapping bisa dengan kreasi kelompok kalian? Cukup? Cukup. Oke, dikasih waktu 30 menit ya. Boleh dikerjakan sekarang. Apakah kelompok 1 mengalami kesulitan? Masih menempel nih. Masih menempel. Oke, kalian berkreasi dengan apa ini? Oh, oke, bagus. Apakah kelompok 2 mengalami kesulitan? Ya, oke. Tinggal gini ya. Apakah kelompok 5 mengalami kesulitan? Ya. Ada pertanyaan apa? Ya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi sekarang ibu akan meminta dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mapping kami. Di sini ada gaya otot dan gaya gesek. Yang pertama ada pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya stimulus dari dua permukaan benda. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Terus yang kedua ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot manusia bukan menggunakan energi tubuhnya. Gaya otot ini
gaya. Selanjutnya yaitu contoh gaya otot. Yang pertama mendorong tubuh, yang kedua mengarah jalan, yang ketiga berjalan berlari, yang keempat menendang bola, yang terakhir naik tangga. Sudah paham ya teman-teman terkait gaya otot dan gaya gesek? Apakah ada yang bertanya dari teman-teman ini? Iya. Oke, boleh jangan beri tepuk tangan dulu. Wow, keren sekali dari kelompok 1. Karena karena waktu kita tinggal sedikit lagi dan itu masih ada 1-2 lagu, maka kelompok yang lainnya akan mempresentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu, Ibu ada 1 lagu untuk membuat kalian lebih paham terkait gaya. Bentar dulu ya. Oke, ini boleh dengarkan dulu lagunya. Mari kita bersama ingat materi gaya dan mempengaruhi kekatakan benar. Gerak dan bentuk diam dari bergerak, atau juga bergerak dari diam. Macamnya gaya, yaitu gaya listrik dan juga gaya magnet, gaya bebas dan gesek. Tak lupa gaya otot dan juga gravitasi. Itu semua sifat dan macam gaya. Jadi tadi adalah lagu mengenai gaya. Jadi kalian bisa menghafal macam-macam gaya, sifat-sifat gaya itu dari salah satu lagu yang kami tadi. Baik, karena waktunya habis selesai,